Coba lepas dulu HP sebentar. 5 detik mungkin masih bisa. Tapi gimana kalau 5 menit? 10 menit? Kalau 1 jam tanpa HP bisa nggak? 5 menit bisa, Ci. Tapi kalau 1 jam, gue cuma bisa natap langit, olahraga, bre, atau jalan-jalan kayak keluar rumah. Zaman sekarang HP itu nggak bisa kita lepas. Bahkan ke toilet aja bawa HP. Mungkin ada orang yang nggak bisa lepas HP karena pekerjaan, sosial, atau hobi. Tapi ada yang karena ketagihan main HP. Menurut data di Indonesia, kita menjadi negara nomor 1 dalam hal penggunaan HP untuk internet. Orang menghabiskan waktu sampai 7 jam per hari buat berselancar di dunia maya. Lebih lama dari waktu tidur gua itu, bre. Masalahnya ini bukan perilaku yang sehat. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai behavioral addiction, yaitu ketagihan yang sama seriusnya kayak narkoba. Coba gue tebak, pasti masalahnya dopamin lagi. Setiap kali lu dapat notifikasi, misalnya dari Instagram, WA, atau TikTok, otak ngelepas dopamin yang bikin lu seneng dan termotivasi. Kan, kata gue juga apa? Tapi bre, kalau gua dapat notif bukan seneng malah grogi. Soalnya yang hubungin gua cuma ada 3 tipe orang. Keluarga, spam, dan orang yang minjem duit. Mungkin lu dapat rasa senengnya bukan dari notifikasi WA, tapi dari buku atau novel baru, video YouTube baru, email, atau sebagainya. Sebenarnya kalau cuma seneng dapat notifikasi doang ya gak masalah bre. Yang bahaya kalau kita pengen lagi dan lagi. Alhasil lu gak bisa lepasin HP dan terus mengharapkan notif berikutnya. Ketagihan main HP juga gak selalu karena dopamin. Ada juga faktor psikologis yang berperan cukup besar. Peneliti melihat kalau orang yang punya depresi, cemas, dan stres cenderung lebih mudah kecanduan HP. Soalnya HP ini dianggap sebagai alat untuk escape dari dunia nyata. Saat lu sedih, merasa sendirian, dan stres karena sesuatu, HP menjadi teman yang tidak pernah hilang. Kalau dari sudut pandang psikodinamis, HP ngingetin kita sama kasih sayang, kehangatan, kehadiran, dan kepedulian. Jadi gak aneh kalau lu panik dan cemas kalau HP sampai hilang. Bener, bre, HP gak mungkin ngehianatin kita. Nama juga benda mati, bre. Masalah kecanduan HP cukup berisiko di Indonesia karena menurut data 98,2% remaja usia 13-18 memiliki smartphone. Hampir semua remaja punya HP dan bisa berselancar di dunia maya. Screen time-nya bervariasi mulai dari 1-7 jam per hari. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dalam sehari mereka bisa ngecek HP lebih dari 10 kali. Bahkan ada yang kepoin HP lebih dari 100 kali. Nolep banget, bre, hidupnya. Gak ada kerjaan lain apa? Waktu gua usia segitu, gak ada waktu buat main HP. Pagi sampai sore sekolah, sore les, malam ngaji, sama ngerjain PR. Ada lagi masalah yang lebih serius. Lu pasti tahu 2 istilah viral ini. Brain rot dan popcorn brain. Bukannya sama aja ya? Beda, bre. Brain rot itu kondisi di mana kemampuan berpikir lu menurun karena terlalu banyak mengonsumsi konten berkualitas rendah di internet. Lu cuma scrolling doang tanpa berpikir. Dampaknya lu jadi susah fokus, susah tidur, depresi, dan mudah cemas. Tapi kalau popcorn brain, otak lu terbiasa sama lompatan-lompatan info yang cepat di HP. Contohnya kayak konten short dan TikTok yang cuma 5-15 detik. Akibatnya saat lu menghadapi kehidupan nyata yang gak secepat di HP, lu jadi gampang bosan dan lari ke HP. Kalau kedua kondisi tersebut terjadi pada anak-anak dan remaja, dampaknya bisa destruktif buat prestasi, perilaku, maupun hubungan sosial mereka. Akhirnya mereka lebih prefer main HP. Konten zaman sekarang emang cepet-cepet. Kita gak dikasih waktu buat ngeproses infonya dan langsung dikasih konten lain. Tapi gue kayaknya gak gitu deh, bre. Suka main HP sih iya, tapi gak sampai ketagihan. Gak semua orang yang main HP pasti ketagihan. Menurut penelitian, cuma sekitar 3% dari pengguna HP yang problematik. Sebagian besar orang masih bisa mengontrolnya. Ketagihan di sini punya masalah yang lebih dalam, yaitu depresi, mudah cemas, ADHD, dan kesendirian. Jadi bukan berarti orang yang sering main HP artinya kecanduan HP. Gue pengen nurunin screen time gue, bre. Ada caranya gak? Solusi pertama dengan digital detox. Coba deh, tentuin waktu di mana lu gak megang HP sama sekali. Misalnya dari jam 8 malam sampai tidur. Jangan megang HP. Terus tambah waktunya sedikit demi sedikit. Lu juga bisa pakai screen time limit, mon. Ada fitur di HP yang bisa ngatur berapa jam buka HP dalam sehari. Coba aja sedikit dulu dari 6 jam, 5 jam, 4 jam, sampai screen time lu ideal. Coba matiin notifikasi juga biar lu nggak ngecek HP terus. Notifnya buat orang penting aja, kayak emak, bapak, bos, tukang gorengan, nasi goreng, cilor. Yang paling penting ganti waktu main HP lu dengan aktivitas lain. Ngelepas HP boleh, tapi bukan berarti lu jadi bengong gak karuan. Coba mulai olahraga, baca buku, belajar gitar, ngegambar, masak, main biliar, futsal. Bikin aktivitas lu lebih berarti daripada scrolling doang di medsos. Jadi, ketagihan main HP itu real, guys. Didukung oleh data dan penelitian. Tapi masalah tersebut bisa kita hindari dan obati dengan kebiasaan dan keputusan kecil hari ini. Mulai dari mencari hobi baru ataupun mematikan notifikasi. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar pengalaman atau tips kalian buat mengatasi masalah ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman lu yang screen time-nya masih bengkak.